Pertama, kita akan lihat petunjuk soalnya dulu. Di petunjuk soal ini singkat banget, tidak seperti biasanya yang cukup panjang keterangan-keterangan dicantumkan. Ini hanya mencantumkan keterangan karakter saja, yaitu tiga karakter pertamanya luas bangunan, tiga karakter keduanya luas tanah, satu karakter ketiganya adalah kode harga bangunan, dan satu karakter terakhirnya adalah tipe rumah. Ditambah dengan adanya tabel acuan di sebelah kayak begini. Itu doang petunjuknya. Jadi banyak-banyak analisa kita ya dilatih di sini. Bagaimana cara kita agar tidak ketergantungan dengan petunjuk soal. Sehingga ketika kita melihat model soal seperti ini kita bisa langsung menentukan rumusnya apa. Agak sedikit menantang ya. Oke boleh. Kita langsung mulai di tipe rumah dulu. Tipe rumah kalau kita cocokkan dengan petunjuk soal kayaknya udah jelas ya. Di sini kan tercantum satu karakter terakhir gitu. Berarti yang mana tuh? Kalau satu karakter terakhir. Coba kalian komen dulu satu orang. Dari kode tipe lengkap yang ada di sini, satu kode terakhirnya adalah R. Ya kan? Satu karakter kan yang diminta? Ya, R doang. Jadi jangan ketipu dengan tulisan MR-nya yang terpisah dengan satu tanda garis datar itu karena seperti biasa soal itu kan terserah yang buat ya. Jadi boleh jadi dia memasang jebakan dengan tanda pemisah agar kalian menyangka bahwa kode terakhirnya adalah MR. Padahal tidak seperti itu. Yang sebenarnya adalah kita hanya mengambil satu karakter. Kenapa? Karena di petunjuk soal itu cuma mencantumkan satu karakter terakhir. Nah, kalau kita sandingkan dengan di sebelah, ada nggak kira-kira yang sesuai dengan itu? Ada nggak di sini? R, kemudian apa lagi tuh di situ? R, M, K. R, M, K. Ada nggak? Nggak ada. Adanya cuma M doang kan? Tidak ada petunjuk apapun di sini yang mencantumkan sesuai dengan kode tersebut. Nah, ini menjadi tantangan lagi buat kita. Kalau tidak ada petunjuk yang dimuat dalam tabel, kira-kira kita mau melakukan apa? Agar nanti di sini kita bisa menampilkan jawaban tipe rumahnya. Oke, kalau kita ngelihat nih, saya kasih bocoran ya. Kalian kan di sini diminta menampilkan tipe rumah tuh. Kodenya tadi RMK kan? Nah, meskipun tidak ada kode-kode seperti yang dimaksud kayak RMK, tapi kita bisa menganalisa berdasarkan huruf awalnya. R itu boleh jadi ruby kan? K itu kristal, M itu mutiara kan? Huruf awal dari tipe rumahnya. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena ruby, kristal, mutiara itu termasuk dalam tipe rumah kan di sini. Meskipun tidak secara kode dia cantumkan kan? Berarti nanti jawabannya dari kode-kode itu adalah kita ngambil ini nih, ruby, kristal, mutiara. Jadi kalau dia R ruby, kalau dia K kristal, kalau dia M mutiara. Oke? Oke. Nah, sekarang kita udah tahu penjelasan dari masing-masing kodenya. Berikutnya kita masukkan rumus. Rumus apa yang bisa kita pakai untuk bisa memberikan keterangan terhadap kode tersebut tanpa adanya tabel bantu. Satu-satu dulu ya. Kan kita pengen ngambil kode R yang ujung kanan tuh. Jadi benar kita pakai write dulu. Kemudian kita blok satu kolom kode tipe. Lalu enter. Nah, ini udah benar kita ngambil kode. Sekarang kita tinggal kasih keterangan dari masing-masing kodenya itu untuk memunculkan tipe rumah. R itu ruby, M itu tadi mutiara ya, apa tadi? Mutiara, K itu kristal. Berarti kita bisa tambahin rumus if di depannya. Sama dengan if, ya kan? Langsung ke ujung dari rumus write-nya tadi atau di balas kurungnya. Kemudian kita langsung kasih keterangan. Jadi kalau kita baca ulang, jika satu karakter sebelah kanan adalah R, maka tanda petik ruby. Begitu. Jadi nanti kalau dia menemukan kode R, rumus ini akan memunculkan jawaban ruby. Nah, gitu maksudnya. Lanjut di formula bar ya, karena ini agak sedikit kepotong nih frame-nya. Di sini, koma. Modelnya kan sama tuh. Nanti yang beda cuman di R sama ruby-nya kita mau ganti. Berarti kita boleh kopas tuh rumusnya. Kopas dari if ya. Ctrl C. Nah, di sini kita boleh Ctrl V. Tinggal ganti R-nya jadi apa yang kedua? K ya. K itu adalah kristal. Nah, boleh diganti jadi kristal saja. Nah, karena cuma 3 nih tipe rumah selain ruby, kristal, satu lagi tadi apa namanya? Mutiara ya. Nah, berarti kita boleh langsung ke value if false-nya. Jadi nggak usah lagi masukkan logical test dan value if true-nya. Kita langsung ke value if false-nya di ujung. Selain ruby dan kristal, maka kita akan menampilkan jawaban
mutiara. Ini berlaku untuk semuanya ya. Ketika kalian menggunakan rumus if, maka untuk bagian terakhir yang mau kita munculkan jawabannya itu nggak usah diulangi lagi logical testnya. Nggak usah diulangi lagi value if true-nya. Atau nggak usah di copy lagi if right bla bla bla-nya. Langsung ke nilai yang mau kita tampilkan gitu loh. Di ujung. Yaitu mutiara kan. Temannya ruby, kristal kan mutiara ya. Ini udah selesai, kita boleh langsung enter saja. Nanti akan muncul autocorrectnya. Ini menandakan bahwa kita hanya kurang tutup kurung saja. Jadi kita langsung autocorrect dengan menekan tombol enter atau yes. Dia bakal langsung menyempurnakan jumlah tutup kurung yang belum kita input tadi. Rumus 2 ini hanyalah alternatif lain ketika kalian agak sedikit bosan menggunakan rumus if. Karena rumus if itu kan adalah salah satu rumus legend temannya VLOOKUP. Nah, salah satu pengganti rumus if itu adalah switch. Setelah kita aktifkan switch, berikutnya ada namanya expression kan. Expression ini kalau di if itu namanya logical test. Saya coba sandingkan dengan pola-pola logical test di if ya, biar kalian bisa paham mencocokkannya. Oke, jadi kalau logical test itu berarti yang kita uji gitu kan. Nah, expression juga begitu. Jadi kita tentukan mana nih yang pengen kita uji atau yang pengen kita jadikan sebagai acuan untuk memunculkan jawaban tipe rumahnya. Karena kan kita pengen menampilkan tipe rumah tuh. Nah, berarti kita ambil karakter kanan tadi kan, yang mau kita jadikan acuan untuk memunculkan ruby. R itu ruby, M itu mutiara, kemudian K itu kristal. Sehingga kita butuh bantuan write juga. Tetap sama, pakai bantuan write juga. Lalu kita blok satu kolom seperti ini. Karena cuma satu kode atau satu karakter yang mau kita ambil, kita nggak perlu masukkan numcharge-nya kayak koma 1, nggak usah. Langsung aja tutup kurung. Karena secara default dia bakal langsung ngebaca satu karakter di sebelah kanannya. Nah, setelah ini yang menjadi titik perbedaannya di sini. Kalau if itu langsung disambung dengan sama dengan tadi kan. Kalau switch enggak. Switch itu bergantung dari tanda baca yang muncul di sebelahnya expression. Panduan rumus kan di bawah itu muncul ya. Setelah expression ada tanda baca koma kan. Nah, saya pakainya koma. Kalau tanda baca di komputer kalian itu adalah titik koma, ya kalian pakainya titik koma. Oke? Oke. Setelah kalian gunakan tanda baca penghubung untuk menuju ke acuan rumus berikutnya, akan muncul namanya value 1, nilai pertamanya. Kalau di logika itu namanya adalah value if true. Value 1 di rumus switch itu sama dengan value if true kalau di if. Nilai jika benarnya. Kalau ini nilai pertama. Apa yang pengen kita tampilkan atau apa yang kepengen kita uji di sini biar nanti dia bisa menampilkan jawaban dalam bentuk result. Result kan artinya hasil gitu. Jadi value 1 itu boleh adalah tanda petik R, ya kan? Kemudian koma, result 1 itu boleh tanda petik ruby. Mirip kan dengan if tadi? Cuman beda istilah saja gitu. Jadi kalau tadi value 1-nya adalah R, nanti kalau dia ketemu dengan kode R di sebelah kanan dalam referensi kolom yang kita blok tadi, maka secara otomatis rumus akan memunculkan jawaban ruby, gitu maksudnya. Sederhananya begitu. Tapi yang enaknya dari rumus switch ini adalah di bagian selanjutnya. Kalau if kan kita kopas lagi tuh. Saya coba contohkan ya. Kita koma, kalau if kan kita copy lagi begini kan. Ctrl C, kemudian kita Ctrl V, lalu ganti di sini menjadi apa tadi? K, ya kan? Kemudian kristal. Kristal. Ya kan? Kalau if begini. Tapi kalau switch nggak usah, nggak perlu pakai switch right ini. Ini kita hapus saja nggak apa-apa. Jadi dia langsung ke K dan kristal. Ada bagian yang dipangkas dari rumus if kalau kalian gunakan if tadi. Kalau di switch nggak usah lagi switch right bla bla blanya. Langsung ke value 2-nya yaitu K. Kemudian kristal itu sebagai result 2-nya atau hasil keduanya. Dan yang terakhir, ini lebih enak lagi. Kalau di if kan bisa namanya value if false langsung ke mutiara. Ini juga bisa langsung koma tanda petik mutiara aja. Jadi udah 2 kali kalah ya if ya. Kekalahan pertama dari if adalah dia harus kopas rumus if right bla bla bla, ya kan? Kekalahan kedua adalah
value false-nya bisa diterapkan juga di rumus switch sehingga kita dapat double nih. Double gardan ya. Menang telak nih switch-nya. Oke? Jadi lebih singkat dibanding penggunaan if tadi. Kalau kalian sudah selesai tinggal enter aja. Nanti akan ada autocorrect-nya juga kan sama kayak tadi. Enter aja lagi. Tuh dia bakal langsung muncul. Jawabannya sama. Tapi dari segi efektivitas penggunaan rumusnya jauh lebih efektif menggunakan switch karena dia mampu mempersingkat satu bagian ini. Nih, satu bagian ini dia persingkat nih. Bedanya di sini. Nih, lumayan ya? Lumayan. Nanti kalau jumlah yang diuji lebih dari 5, bisa 7, 9 dan seterusnya, switch ini akan sangat berpengaruh dari segi panjang pendek rumusnya. Jadi udah nggak kayak koran lagi dibaca kan, panjangan. Ini kan nggak terlalu jauh perbedaannya, kenapa? Karena cuman 3 kategori aja yang mau kita munculkan kan, ruby, kristal, mutiara. Tapi kalau udah 7, 10, pasti banyak tuh yang dipotong, dipangkas. Ini kali berapa? Oke, kita lanjut ke luas bangunan. Luas bangunan ada petunjuk, oh ada ini petunjuknya. Yaitu 3 karakter pertama. Oke, cuman itu saja. Petunjuknya nggak panjang. Cuman menyebutkan atau melampirkan petunjuk 3 karakter pertama, yaitu luas bangunan. Kira-kira kalau dari petunjuk ini, 3 karakter pertamanya yang mana tuh? Iya, jadi jelas banget tuh. Kalau pertama kita baca dari sebelah kiri, jadi 3 karakter itu 1, 2, 3. Berarti yang 135. Ya. Nah, karena letak dari 135 itu di awal, maka kita pakai rumus tuh, sudah ada yang komen tuh tadi. Betul banget ya, kita pakai rumus left. Lalu kita blok satu kolom untuk mengambil teksnya. Kemudian koma, ini kita harus pakai 6 charge ya. Beda dengan yang tadi. Yang tadi kita nggak pakai 6 charge, langsung tutup kurung karena karakter yang mau kita ambil cuma 1. Tapi kalau lebih dari 1, apakah dia 2, 3 dan seterusnya, maka 6 charge itu wajib di input, nggak boleh di skip. Lanjut dengan koma, 6 charge-nya berapa tadi? 3 kan? Angka 135 ada 3 kode, 3 karakter. Tuh. Nah, ini kita sudah bisa menampilkan jawabannya 135 dan seterusnya. Hanya saja, ini kan dia masih berupa teks ya. Sementara kalau di Excel itu, apalagi dia angka dan kemungkinan besar untuk kolom ini bakal digunakan juga dalam mode perkalian di kolom-kolom selanjutnya. Maka kita harus mengubahnya dulu dari teks menjadi value. Kenapa teks? Salah satu indikasinya kita bisa lihat dari sini. Dari angka 0 di depannya, 090. Ya kan? Harusnya kalau dia angka, maka nolnya itu bakal nggak muncul. Itulah mengapa ketika kalian mengetik di Excel diawali dengan 0, nolnya itu hilang. Meskipun kalian sudah ketik ya, ketika enter hilang. Kenapa? Karena dia otomatis akan memunculkan angka atau value. Tapi kalau kalian pengen memunculkan angkanya, berarti harus dalam mode teks dulu kan, baru dia muncul. Nah itu juga begini. Ini teks nih, makanya dia bisa muncul nolnya. Supaya dia value, kita bisa tambahin rumus. Tadi ada yang sudah komen betul ya. Value. Ini udah sering kita ulang-ulang di sesi live tuh. Tambahkan aja di depan, kemudian langsung enter. Akan ada autocorrectnya seperti ini, enter aja lagi. Tuh, dia bakal langsung berubah. Ya, dari yang awalnya 090, sekarang itu menjadi 90 saja atau 90 saja. Nggak ada lagi nolnya di depan, karena udah berubah formatnya. Menjadi value. Itu bisa M2 otomatis bagaimana? Bukan otomatis sih sebenarnya. Karena sebelum live ini kan saya latihan dulu. Latihan menggunakan rumus dan kebetulan saya sudah format cell juga. Jadi kalau kalian mungkin tampilannya hanya angka saja kayak begini. Biasanya kan begini ya, angkanya saja. Nah, angka doang. Supaya nanti ada keterangan tambahan kayak M2 tadi di belakang ya, kalian boleh blok saja areanya. Lalu Ctrl 1. Kemudian ganti di custom bagian bawah. Ini boleh kalian langsung klik di general aja yang tipe ini kan. Nah, ada general spasi tanda petik langsung masukkan M2 aja tanda petik lagi. Tuh dia muncul sampelnya kan di sini 135 M2 lalu OK. Tuh dia bakal muncul ya. Luas tanah guys, luas tanah itu adalah 3 karakter kedua. Coba perhatikan 3 karakter kedua. Kalau 3 karakter kedua dari kode tipe berarti yang mana ya? Yang mana nih? Kalau 3 karakter kedua.
Aku ngelihat soal ya, nggak ngelihat komentar. Yang mana coba? 135, 158 atau M? Karena itu yang belum kepake ya. 158. 3 karakter ke 2 kan? Berarti kok kepindah ke bawah? Mana tadi? 158. Letak dari 158 di mana? Di kiri, di tengah, atau di kanan tuh? Mid. Teksnya kita blok. Kemudian koma. Nah, ini ada yang berbeda nih dari rumus mid dengan rumus left tadi. Kalau left kan dia langsung 6 charge ya. Kalau mid itu ada tambahan star 6 namanya. Star 6 itu adalah dari awal karakter atau dari nomor dari awal karakter kita hitung sampai ke karakter pertama yang mau kita gunakan. Dalam hal ini adalah angka 1. Kita hitung dari 135 ya. 1 2 3 4 5. Start 6-nya adalah 5. Artinya adalah angka 158 ini karakter pertamanya terletak pada hitungan ke 5. Gitu maksudnya star 6. Koma, 6 charge adalah number karakter. Ada berapa karakter kah? 1, 5, 8, 3. Nah, pertanyaan bagus nih, KYSN. Tanda garis miring tidak terhitung karakter kah? Terhitung. Makanya tadi di sini 5 kan? 1, 2, 3, 4. Garis miring dihitung kan? 4. Kemudian yang kelimanya adalah angka 1. Terhitung. Oke, sampai di sini udah selesai, kita enter, nanti muncul jawabannya. Tapi lagi-lagi sama seperti yang sebelumnya, ini kan masih berupa teks ya. Suaranya kok begini. Ini masih berupa teks, jadi kita pengen konversi menjadi value. Jadi caranya kita pakai rumus value. Tinggal tambahin aja di depan, kemudian enter. Lalu akan muncul autocorrectnya, kita enter lagi. Tuh, muncul lagi dia. Sama persis dengan yang di sebelah ya. Cuman beda penempatan saja. Oke, kita lanjut ya. Harga tanah. Oh, nggak ada di sini guys, harga tanah ini. Ini harga bangunan ya. Luas tanah. Coba kita intip di tabel acuan, ada nggak? Harga tanah. Ini dia harga tanah nih. Nih. Harga tanah di sini dia guys. Di tabel harga tanah per meter persegi atau kubik ya guys. ini nih harganya nih. Berarti nanti kita bakal ngebaca tabel di sebelah untuk ngambil harga-harga ini ya. Sudah dapat gambaran ya, persegi ya. Oke, M2 persegi. Supaya nggak bolak-balik, karena kan biasanya kalau kita pakai referensi tabel berbeda itu kita harus klik tabel acuan kan, bolak-balik antara sheet soal ke sheet tabel bantu lagi, sheet soal lagi, capek kita bolak-baliknya. Kita kasih nama aja, biar ketika kita input nanti tinggal panggil name range-nya aja. Caranya ya yang kita butuhkan, yang kita blok dulu. Saya nanti mau ngebutuhkan data isinya ini, isi tabelnya, karena referensinya kan luas tanah tuh. Ini referensi kita. Jadi saya blok nih keseluruhan. Mulai dari, suaranya kok begini. Mulai dari luas tanah, saya blok ya sampai dengan harga mutiara ke bawah. Judulnya nggak usah diblok. Kemudian kalian klik kanan, pilih divine name. Tulisannya itu define name. Nah, akan muncul seperti ini tampilannya. Silakan kasih nama apa saja, boleh, bebas. Yang penting kalian tahu bahwa ketika kalian mengaktifkan name range itu, maka sama saja dengan kalian ngeblok isi tabel bantunya. Jangan yang panjang-panjang kalau bisa ya. Apa ini bagusnya? Di sini kan harga tanah. Harga tanah. HT aja boleh ya. Singkatan dari harga tanah boleh? HT. Tuh. Wah, sepemikiran kita. Abi Rijani. HT itu harga tanah ya. Tabel harga tanah. Oke, boleh. Enter. Kita udah berhasil kasih nama tabel harga tanahnya. Oke? Nah, berikutnya kita langsung ke soal. Perhatikan. Harga tanah tadi kan di awal di sebelah kita udah kasih nama HT. Ingat ya, namanya HT. Karena tabel di sebelah itu menggunakan tabel vertikal. Vertikal tuh begini modelnya kan, judulnya di atas, isinya di bawah kan. Nah,
Oke, maka kita bisa pakai rumus VLOOKUP. Oke. Setelah itu kita ambil logam value-nya. Logam value itu adalah sel yang menjadi acuan kita atau boleh juga kolom yang menjadi acuan kita untuk menentukan harga tanahnya berapa. Nah, harga tanah itu kan ditentukan dari luas tanah kan? Berarti boleh kita langsung blok satu kolom luas tanahnya seperti ini sebagai logam value-nya. Setelah itu kita lanjut dengan koma. Table array-nya tadi namanya apa di sebelah? Table array HT ya. Oh, jadi nggak usah ke sebelah. Kita cukup ketikkan saja HT. Lalu akan muncul workbook seperti ini. Aktifkan dengan menekan tombol tab. Ini sama halnya dengan kalian ke sheet sebelah, blok F4, kunci. Kalau pakai yang begini, udah nggak usah ke sebelah, udah nggak usah pakai F4 lagi. Karena dia sudah langsung absolute, sudah langsung ngunci di situ. Ini keunggulannya ya. Nah, lanjut koma. Call index 6 ada pada kolom keberapakah harga tanah? Nah, ini yang repot sekarang. Kenapa? Karena harga tanahnya itu terdiri dari 3 kolom berbeda. Jadi tipe rumah ruby harganya beda. Tipe rumah mutiara harganya beda. Tipe rumah kristal harganya beda. Nah, kita mau pilih kolom yang mana? Sementara masing-masing tipe rumah punya harga yang berbeda kan? Jadi nggak bisa kita langsung masukkan call index 6-nya di sini. Jadi gimana caranya biar kita bisa mengklasifikasi kolom-kolom tadi agar sesuai gitu dengan tipe rumahnya? Ya kita harus tambahkan acuan lagi. Acuan tambahannya apa? Tipe rumah. Tapi sebelum kita ke tipe rumah, kita boleh pakai rumus tambahan. Salah satunya kita boleh pakai rumus switch. If, boleh juga if. Tapi saya kali ini mau pakai switch aja ya, karena if udah terlalu sering kita praktekkan di sesi live. Oke, kita pakai switch. Kemudian berikutnya kita ambil acuan keduanya, yaitu tipe rumah. Blok aja tipe rumahnya. Nih. Ya kan? Ini disebut dengan expression dalam rumus. Lanjut di formula bar, koma. Value 1-nya apa? Value 1-nya adalah ruby kan? Tipe rumah ruby. Artinya yang kita blok tadi ini salah satunya adalah ruby. Tanda petik. Jadi cara bacanya itu begini. Untuk pembacaan tabel vertikal yang mengacu pada kolom luas tanah dan berdasarkan tabel bantu HT yang ada di sebelah, kita akan menggunakan acuan tambahan tipe rumahnya. Kalau ruby ya, kalau tipe rumahnya ruby, maka result-nya atau hasilnya adalah kita akan mengacu pada tabel nomor berapa atau kolom referensi tabel kolom keberapa di sebelah. Karena kan di awal tadi kita pakai VLOOKUP kan. Jadi nanti di sini result 1-nya ini akan menjadi call index 6 dari rumus VLOOKUP-nya. Ini keunikan dari kolaborasi rumus ya. Kita bisa melakukan tumpang tindih terhadap rumus yang ada di dalam. Kalau kalian sudah sering pakai, insya Allah bakal paham. Nah, ruby tadi kolom keberapa dari referensi tabel bantu yang sudah kita blok tadi? Tadi pertama itu kalau nggak salah luas tanah kan? Kolom pertama luas tanah. Kolom keduanya adalah ruby, berarti ruby kolom kedua. Ya kan? Kemudian koma. Habis ruby apa lagi? Kristal kan tadi sebelahnya ruby di tabel bantu. Masukkan kristal. Tanda petik. Lalu kristal itu dia ada pada kolom keberapa? Kristal. Sebelahnya ruby tadi. Kalau ruby dia kolom kedua, kristal kolom ketiga. Begitu maksudnya. Selain itu, artinya selain dari kolom 2 dan kolom 3, udah pasti nanti acuannya akan mengambil pada kolom keempat. Kolom keempat itu untuk mutiara kan? Nah, berarti bisa langsung di sini. Result 3-nya adalah kolom keempat. Oke? Udah selesai nih rumusnya. Kalau kalian mau hitung berapa jumlah buka kurung yang kalian buat ya boleh balas kurung sejumlah buka kurungnya 2 kali. Tapi kalau kalian nggak mau hitung, misalnya mau langsung enter saja boleh juga. Enter, kemudian akan muncul autocorrectnya seperti ini, ya kalian enter saja lagi. Dia bakal langsung menyesuaikan dengan sendirinya. Kita coba cek dulu apakah betul jawabannya. Ruby itu jawabannya berapa ini? 720.000. Coba.
Ruby 720.000. Mana Ruby? Ruby yang 150 ya? 720.000 betul. Kemudian Mutiara ini 680. Mutiara 680 yang 215. Mutiara 215 berarti di sini ya. 680. Berapa tadi permintaannya di situ? 680 dia 215. Masuknya di 680. Betul ya? Mutiara. Mutiara berarti harusnya ini 822.800 masih kurang tepat. Harusnya kan 822.800 tapi di sini munculnya 680. Kira-kira kenapa? Yang tahu jawabannya langsung komen karena ini sering kita bahas juga. Sering sekali kita bahas juga penggunaan acuan tertentu yang menyebabkan hasilnya itu bisa error. Yang benar adalah acuan di lookup value-nya. Di sini kan kita pakai lookup value dua-duanya pakai kolom kan. Yang VLOOKUP pertama luas tanah kita blok langsung satu kolom kan. Switch juga begitu. Kita blok langsung satu kolom kan. Nah, harusnya ini satu sel saja. Jadi ada beberapa kondisi di mana kita tidak bisa melakukan blocking area per kolom untuk autofill seperti sebelum-sebelumnya. Dengan berbagai macam alasan. Tergantung kondisi yang kita temukan di format tabelnya. Salah satunya ini. Kita enter. Nanti kan dia muncul satu aja tuh. Sisanya tinggal kita blok Ctrl D. Nah, ini baru benar. Mutiara yang 215 itu dapatnya 822.800, betul? Betul. Kemudian di sini yang 116 Ruby 116 740. Ruby 116 740 masuk di sini ya intervalnya ya. Oke. Kemudian yang kristal 158 792. Kristal 158 792 mana tadi? Kristal 158 792. Oke, betul ya rentangnya di sini. Oke ya, kita lanjut di rumus nomor 2. Perhatikan, rumus 2 ini adalah alternatif lain yang bisa kalian terapkan apabila rumus pertama menurut kalian tuh masih agak sedikit rumit. Nah, rumus kedua ini kita akan menggunakan referensi sel ya seperti biasa. Nanti saya akan ajak kalian menggunakan rumus XLOOKUP. Jadi kalian yang sudah sering nih pakai rumus XLOOKUP bisa perhatikan di rumus keduanya. Untuk acuan di sebelah kita kasih nama dulu seperti biasa ya sebelum kita ke sheet soalnya untuk mengerjakan. Kita akan mengambil referensi nanti yang pertama adalah tipe rumahnya yaitu Ruby, Kristal, dan Mutiara. Karena kalau model XLOOKUP itu kan dia bukan tabel bantu, tapi dia model referensi kolom atau baris, range ya. Kita blok baris atau blok kolom itu bebas di XLOOKUP. Nah, kebetulan yang saya butuhkan di rumus XLOOKUP itu adalah tipe rumahnya. Jadi tipe rumah ini boleh kita blok Ruby, Kristal, dan Mutiara saja. Satu baris seperti ini. Kemudian kalian klik kanan, pilih divine name, kasih nama dulu. Nah, namanya boleh bebas terserah. Biar enak gitu kita pahamnya. Ini kan adalah tipe rumah ya, Ruby, Kristal, Mutiara. Bagusnya disingkat dengan TR aja mungkin. Singkatan dari tipe rumah. Biar nggak terlalu panjang nanti rumusnya. Oke, ingat ya kalau kita ketik TR sama halnya dengan kalian ngeblok Ruby, Kristal, dan Mutiara. Boleh ya? Komen boleh kalau boleh. Klik Enter. Next, kita juga bakal menggunakan referensi yang lain, yaitu referensi luas tanah sebagai acuan lainnya untuk memunculkan jawaban yang kita cari kan. Luas tanah ada di sini nih. Cukup isinya saja. Ini keunggulannya XLOOKUP karena kita nggak usah ngeblok keseluruhan tabel gitu. Yang kita butuhkan aja. Klik kanan, divine name. Kita kasih nama apa bagusnya? Luas tanah disingkat dengan LT. Betul, Kak siapa tuh? Kak Pasutri. Suka yang singkat-singkat dia ya. Satu lagi. Kita juga butuh referensi harganya kan yang ini kan. Untuk dimunculkan dalam bentuk return array-nya nanti. Hasil yang mau kita tampilkan. Ya toh? Kita blok, klik kanan, lalu divine name, kasih namanya apa nih? Harga aja kali ya. Harga. Oke. Nah, sudah kita kasih nama semuanya. Nah, sekarang kita langsung ke soal. Kerjakan.
Seperti yang awal tadi, acuannya sama, yaitu luas tanah dan tipe rumah. Tetap, tapi rumusnya sekarang yang beda. Kita pakai X lookup. Cukup ketikkan XL saja. Aktifkan dengan menekan tombol tab, lalu lookup value itu adalah sel yang menjadi acuannya. Acuan pertama kita tadi adalah apa? Adalah tipe rumah ya. Nah, tipe rumah dulu, acuan pertamanya. Kemudian kita lanjut dengan koma. Lookup array itu adalah referensi atau range yang berkaitan bergandengan dengan lookup value. Jadi kalau lookup value-nya adalah tipe rumah, maka lookup array-nya juga harus tipe rumah. Tadi tipe rumah di sebelah kita kasih nama apa? Yang kita blok. Yang ruby, kristal, sama satu lagi apa? Mutiara. Yang kita blok secara horizontal namanya apa? Ada yang ingat? Namanya adalah tipe rumah disingkat dengan TR. Nih. Ya, betul banget. Namanya TR kan tadi kita kasih nama. Setelah itu, lanjut karena kita masih punya acuan kedua, kita belum bisa masukkan return array nih. Soalnya return array itu kan adalah harganya kan, harga yang mau kita tampilkan di sini. Kita nggak bisa langsung ke harga, tadi namanya kan harga ya, nggak bisa atau belum bisa. Kenapa? Karena acuannya baru satu, baru tipe rumah. Sementara tadi kan ada 3 kolom yang berbeda kan, harganya beda-beda gitu. Sehingga kita harus nambah acuan lagi. Apa acuan keduanya? Luas tanah. Oke, kita klik aja satu sel luas tanah. Jangan dulu ke sini. Kita tambahin dulu rumus X lookup-nya ya. Karena kan kita acuan kedua nih. Berarti boleh di sini kita tambahkan lagi rumus X lookup untuk mengambil acuan keduanya adalah luas tanah. Kemudian koma. Nama lookup array-nya tadi apa? Jadi ingat ya. Apa yang menjadi lookup value-nya dalam rumus X lookup, maka itu yang menjadi lookup array-nya. Dia nggak boleh terpisah tuh. Kalau lookup value-nya adalah luas tanah, maka lookup array-nya juga harus luas tanah. Di tabel bantu sebelah tadi kita kasih nama apa tuh luas tanah? Disingkat dengan LT ya. Nah, betul tuh teman-teman. Ya. Koma. Nah, di sini baru bisa kita masukkan return array-nya atau harganya tadi yang tadi dari 3 kolom itu baru bisa kita masukkan di sini. Karena acuannya sudah 2. Apa tadi namanya? Harga ya? Harga. Itu return array. Atau isi jawabannya. Lanjut. Koma. Ada namanya if not one. Saya mau kasih tahu dulu kepada kalian bahwa rumus yang diawali dengan buka kurung capit dan tutup kurung capit dalam rumus X lookup atau rumus-rumus lainnya itu, dia sifatnya opsional. Kalau opsional berarti boleh dipakai, boleh juga tidak kan, tergantung kebutuhan. Nah, if not one ini mirip seperti if error ketika kalian gunakan untuk menghidden atau menyembunyikan hasil yang error. Itu bisa kalian pakai juga di X lookup. Tapi kalau kalian tidak mau pakai, boleh di skip. Nah, cara men-skipnya adalah dengan menambahkan tanda baca penghubung. Tanda baca penghubung itu yang muncul di komputer kalian itu ya. Saya pakainya koma. Akan menuju ke petunjuk berikutnya, namanya adalah match modes, mode pencocokan datanya. Ini penting nih. Mode pencocokan data sangat penting. Kenapa? Karena akan berkaitan dengan model tabel referensi kita. Kalau kita perhatikan di sebelah tadi, antara luas tanah yang ditampilkan di sini dengan luas tanah yang ditampilkan di tabel kan beda-beda kan? Nggak mutlak sama kan? Sebentar saya kasih lihat. Di sebelah itu cuma 150 meter persegi. Kalau di sini 158 meter persegi. Jadi kira-kira dia masuk di angka harga berapa gitu kalau 158 meter persegi. Kan begitu kan? Rentang kan? Nah, ini sudah berupa tabel rentang nih. Biar nanti dia tidak tertukar, apakah dia rentangnya dibulatkan ke bawah atau dibulatkan ke atas, maka kita harus pilih antara -1 atau 1 yang ada di dalam rumus X lookup. Karena cuma 2 ini nih yang mewakili true kalau kalian pakai VLOOKUP. Kalau true kan cuma true doang ya. Tapi kalau di X lookup ada 2 itu. Kalau -1 maka nanti akan dibulatkan ke bawah. Makanya di sini ada namanya next smaller item. Kalau kalian pakai 1 maka nanti pilihannya akan dibulatkan ke atas atau yang mendekati pembulatan ke atasnya. Maka itu disebut juga dengan next large item. Ya. Nah, karena ini dia modelnya luas tanahnya itu dia meter persegi, ya kan? Berarti kita bisa mengambil yang -1 untuk pembulatan ke bawah, yang next smaller itemnya. Ini boleh nih -1. Biar
dia mencari nilai terdekat dari yang terkecil itu. Bisa dipahami ya kira-kira ya. Kita aktifkan yang minus satunya, kemudian udah selesai nih. Kita boleh langsung enter. Untuk yang terakhirnya gak usah dipakai ya. Cara men-skipnya gak usah lagi pakai titik koma atau koma, langsung enter aja boleh. Karena kan untuk search mode itu untuk pencarian datanya aja. Apakah kita mau ngurutkan dari data terakhir atau data terbaru. Saya enter, akan muncul tipenya seperti ini, lalu enter lagi. Nah, dia bakal muncul. Sisanya tinggal kita blok, lalu kita duplikasi dengan menekan Ctrl D. Nah, ini dia hasilnya sama kan? Sama, nggak ada beda, karena memang seperti itu jawabannya. Coba kita cek ya, betul nggak? 158 meter persegi itu 720.000. Nah, coba perhatikan. Di sini nggak ada 158 kan? Ini yang saya maksud dengan minus 1 tadi, yang next more item tadi. Artinya di sini tidak ada angka yang persis. Kalau volts kan, yang exact match kan harusnya sama ya, 150 150. Tapi tadi 158. Kenapa dia bisa kebaca sebagai 720? Karena dia masih dekat gitu rentangnya, ya kan? 150 dengan 158 kan masih dekat ya. Belum mendekati yang 200 kan? Makanya dia masih di sini angkanya. Begitu juga dengan 215 yang mutiara. Mutiara 215, nah ini dia. Dapatnya 822.800, betul. Mana lagi? Satu, ruby yang 116.740. Ruby 116.740, betul. Karena dia belum mendekati 150 kan? Makanya dia masih berada di angka 740, belum ke 720. Dan seterusnya, dan seterusnya. Harga bangunan. Tadi acuannya di sebelah, berarti nanti kita ambil ini ya. Kita kasih nama dulu barangkali. Isinya ya. Kan ini yang mau kita ambil nanti, kita blok, kemudian klik kanan, kita kasih nama di by name. Lalu apa bagus namanya nih? Yang singkat-singkat aja. Harga bangunan disingkat HB ya. Lalu OK. Oke. Kita langsung ke sheet soal. Berarti kalau model tabelnya kayak tadi di sebelah, kita bisa pakai rumus apa? Ini kan kita pengen pakai kode acuan yang mana nih biar nanti dia sesuai dengan di sini. Kan ada S, ada M, ada L kan? Ini kodenya nih. Biar cocok dengan angka-angkanya, kita ambil acuan ini kan, SML. Iya, SML kan ada di tengah ini kan? Ini sebelum R nih. Sebelum R, M kan? M, L, S, M, S, S. Letaknya ada di tengah kan? Ya, jadi selain kita menggunakan rumus HLOOKUP, kita juga harus menggunakan rumus Smith. Biar bisa ngambil karakter di tengah tadi yang M ini. Nah, kita blok nih satu kolom sekaligus ya. Kemudian koma, star 6-nya kita hitung dari awal kode ya sampai ke karakter M-nya itu berapa hitungan tuh? Coba dihitung dulu. Dari 1 sampai dengan M. Hitungan ke berapa dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sem. Ada yang komen nggak? Kok ada 8? Kak triple R. 9 apa 8? Coba pelan-pelan ya. 1, 2, 3, 4. Garis miring hitung juga. 5, 6, 7, 8. Garis atas hitung juga ya. 8. M 9. Berhenti di 9. Berhenti di M. Karena M itu karakter yang mau kita ambil. 9. Nggak kelihat garis ya. Oke, sip deh. 9. Yang penting paham ya Kak triple R ya. 9. Kemudian setelah itu baru kita lanjutkan dengan koma. 6 charge-nya ada berapa karakter tuh? Angka lagi. Huruf M 1. Nah, ini kita baru sebatas ngebaca acuan nih. Lookup value-nya berarti sudah ya. Sudah berhasil kita masukkan yaitu karakter ke-9. Satu angka atau satu karakter dari hitungan ke-9 ya. Maksudnya seperti itu. Untuk acuan lookup value-nya. Lanjut dengan koma. Table array. Isi dari tabel bantu yang kita sudah kasih nama tadi. Namanya apa? HB. Harga bangunan kan tadi ya? Iya, HB. Lalu koma. Row index 6 ada pada baris keberapakah tadi harga bangunan? Kan tadi ada 2 baris ya. Baris pertama adalah kode, baris kedua adalah harga. Berarti row index 6-nya adalah 2. Koma. Kita pakai true atau false menurut kalian? Kalau modelnya seperti ini. Pakai true atau pakai false? Coba komen dulu satu orang. Pakai
False karena kan dia data yang sama persis ya. Nah, false atau nol. Kok satu? Beda tabelnya ya. Coba kita lihat dulu di sebelah. Kita lihat di sebelah. Ayo. Coba lihat. Yang ini udah beda dengan yang tadi ya. Kalau tadi kenapa kita pakai true atau satu? Karena antara angka luas tanah yang ada di sini dengan angka luas tanah yang ada di tabel soal itu beda, nggak sama persis kan? Nggak sama persis. Makanya dia pakai true tadi. Tapi kalau di sini kode yang kita gunakan dalam ini MLS ya, MLS itu sama kan dengan ini. MLS nggak ada bedanya kodenya kan? Persis. Jadi harus pakai false, jangan pakai true. Awas hati-hati. Jangan sampai ketukar-tukar karena ini sangat fatal kalau salah penggunaan. Jawabannya nanti bakal ada yang error. Bisa ya kira-kira ya? Coba kita cek dulu apakah sudah benar nih. 350 juta untuk tipe M. Betul. L-nya 45 juta. L mana L? L 45 juta betul. S-nya 250 juta. S-nya 250 juta. Betul.